Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya akan bahas mengenai hubungan keberuntungan dengan warna nggih. Warna-warna yang membawa keberuntungan yang barangkali sesuai dengan kondisi panjenengan. Bisa disimak warna apa saja nggih. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, saya pernah dulu bahas mengenai warna keberuntungan menurut primbon Jawa nggih. Kalau kali ini saya membahasnya secara global, warna-warna yang mana ini dianggap memiliki energi atau pengaruh hoki keberuntungan bagi seseorang. Ini tidak hanya di Jawa saja dulur nggih, tetapi Tionghoa, India juga demikian. Warna itu ternyata juga dikaitkan dengan watak seseorang, kemudian arah mata angin ataupun unsur alam, api, tanah, air, angin ya. Misalnya dulur, warna merah itu arahnya selatan, melambangkan api. Nah, ini bermakna kekuatan maupun semangat. Kemudian putih itu arahnya timur ya, dilambangkan udara. Nah, yang bermakna kesucian ataupun spiritualitas. Sedangkan hitam itu arahnya utara, lambangnya air, maknanya ketenangan dan juga keteguhan. Sedangkan kuning itu arahnya di barat, melambangkan tanah dan bermakna kemakmuran dan kestabilan. Dulur, orang-orang dahulu nggih, orang Jawa dahulu itu berkaitan apa yang dipakai ya, entah itu pakaian, kemudian cat rumah, barang-barang kepemilikan ya, ataupun kendaraan, itu disesuaikan dengan warna sesuai dengan wetonnya agar selaras dengan energi pribadinya. Nah, ini agar mengundang keberuntungan. Saya sudah pernah bahas tentang ini nggih, mengenai warna-warna yang cocok dengan hari lahir. Silakan monggo dicari di beranda. Dan warna itu juga mempengaruhi vibrasi dan emosi seseorang. Mungkin bagi panjenengan yang tidak tahu ada kaitan hubungannya nggih, apakah mungkin warna itu berpengaruh pada hoki seseorang? Lalu gimana cara kerjanya? Jadi sebenarnya dulur, cara kerja warna pembawa keberuntungan itu bisa dijelaskan secara logis dan psikologisnya. Pertama, kita bicara secara psikologis nggih. Secara psikologis, warna itu mempengaruhi emosi dan tindakan. Setiap warna itu punya efek pada otak dan sistem saraf kita. Misalnya dulur, warna merah itu mempengaruhi ataupun meningkatkan detak jantung dan energi. Otak itu menafsirkannya sebagai aksi dan kekuatan. Orang yang memakai warna merah itu sering tampak lebih berani dan menarik perhatian. Nah, ini bisa membuka peluang sosial dan karir. Contoh lain, warna hijau. Hijau itu warna menenangkan pikiran, menyeimbangkan hormon stres dan meningkatkan fokus. Kondisi ini bisa bikin orang lebih sabar dan bijak dalam mengambil keputusan, sehingga peluang baik itu lebih mudah didapatkan. Nah, hoki atau keberuntungannya itu disesuaikan dengan kondisi seseorangnya, karena pengaruh warna itu tadi. Jadi dulur, warna itu tidak ajaib secara mistik nggih, tetapi mempengaruhi suasana batin yang kemudian mengubah cara kita berpikir, tindakan, bersikap dan menarik respon dari lingkungan. Kemudian secara energi ya, vibrasi warna dulur. Kalau panjenengan percaya bahwa semua benda itu memancarkan energi termasuk tubuh manusia,
maka setiap warna bisa dianggap memiliki frekuensi getaran tertentu. Kita ambil contoh lagi, warna merah itu getarannya tinggi ya, penuh vitalitas. Kemudian warna hijau ini getarannya seimbang. Nah, kalau frekuensi warna yang kita pakai itu selaras dengan kondisi batin dan tujuan kita, maka tubuh dan lingkungan resonansi dengan baik. Ini loh dulur yang disebut orang sebagai selaras dengan energi keberuntungan. Kira-kira dari runtutan yang saya jelaskan dari awal sampai sini itu bisa dipahami apa mboten? Karena kalau mungkin video-video saya sebelumnya itu saya sebenarnya menjelaskan secara to the point. Cara kerjanya seperti apa sering tidak saya sampaikan karena terlalu panjang nggih. Tetapi karena ini saya sudah pernah bahas mengenai warna pembawa keberuntungan atau yang cocok sesuai dengan hari lahir, maka saya lanjutkan ya, dimana proses cara kerjanya itu seperti apa sehingga ada hubungannya dengan keberuntungan. Nah, kalau menurut pandangan spiritual Jawa dulur, sebenarnya juga tidak selalu menganggap warna itu berkuasa nggih atas keberuntungan seseorang, tetapi sebagai simbol alam. Maksud saya simbol energi alam. Jadi warna digunakan untuk menyelaraskan diri dengan ciptaan Tuhan, bukan menggantikan kekuasaan Tuhan atau menandingi kekuasaan Tuhan nggih. Jadi istilah warna pembawa keberuntungan itu tidak serta-merta bahwa warna itu langsung memberikan dampak keberuntungan pada seseorang, tetapi warna itu menyatu dengan kepribadian seseorang ya, selaras dengan tujuan, dengan batinnya dan juga tujuannya. Makanya ada toh orang kelihatan kalau pakai warna tertentu dia nampak berkarisma, nampak gagah, mungkin nampak anggun ya. Kemudian kalau pakai warna lain nggak begitu cocok karena warna tersebut itu nyatu dengan energinya, dimana ketika dia menggunakan warna tersebut kelihatan cocok, itu yang memancarkan auranya, itu yang bisa menarik hokinya. Karena banyak nggih dulur dimana penonton itu tidak berpikir jauh ya, dimana apa yang saya sampaikan itu terkadang ditelan mentah-mentah. Sebenarnya hal semacam ini itu kalau dipikir-pikir ya ndak selalu salah dulur, dimana memang ada kaitannya nggih, warna-warna tertentu itu bisa menarik hoki seseorang. Ketika seseorang pantas menggunakan warna tertentu, itu akan meningkatkan karismanya, energi terpusat pada dirinya, sehingga hokinya itu melalui aura yang dipancarkannya. Makanya ada orang yang kalau pakai warna tertentu dia dihormati ya, banyak yang suka, terlihat cocok sekali. Sedangkan kalau pakai warna lain tidak begitu mencolok. Nah, ini loh dulur, ada warna smooth nggih dipakai seseorang itu pantas. Tetapi ada di mana seseorang yang pantasnya itu pakai warna yang harus cerah supaya dia nampak energinya, supaya dia itu nampak kelihatan menarik. Sehingga istilah warna pembawa keberuntungan atau hoki, cara kerjanya bisa dijelaskan secara logis dan psikologis seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau dikaitkan dengan keberuntungan yang secara lurus nggih dulur, sebenarnya warna itu hanyalah sarana atau wasilah. Dan warna keberuntungan itu sebenarnya tidak berdiri tunggal nggih, melainkan tergantung dengan niat seseorang, energinya, dan situasi yang sedang dihadapi. Nah, untuk contoh-contoh warna yang berkaitan dengan pembawa keberuntungan ya, mungkin yang saya sampaikan ini berbeda dengan warna-warna sesuai hari lahir panjenengan.
yang berdasarkan primbon ya. Karena ini saya jurnalnya secara global ya, dimana warna-warna ini pengaruhnya bisa saja berbeda dengan warna menurut hoki atau keberuntungan panjenengan sesuai hari lahir panjenengan. Nah, untuk warna-warna global yang disinyalir ini bisa membantu menarik keberuntungan atau hoki. Di sini saya hanya menyampaikan 6 saja ya. Karena menurut saya warna-warna ini lebih dominan. Yang pertama itu ada warna merah, dulur. Mau merah marun, mau merah jambu, merah merona ataupun merah-merah lainnya ya. Itu melambangkan gairah hidup, melambangkan keberanian dan juga rezeki yang aktif. Kemudian yang kedua itu warna kuning ataupun warna emas ya. Ini cocok bagi panjenengan yang aktif di dunia karir ya. Karena kuning ini melambangkan optimisme, kecerdasan, dan kesuksesan materi. Nah, warna kuning ini lebih dominan dipakai untuk menarik energi positif dalam hal keuangan dan reputasi. Kemudian yang ketiga itu warna hijau. Warna hijau itu melambangkan ketenangan, kesuburan, dan juga pertumbuhan. Kaitannya dengan hoki atau keberuntungan itu apa? Lahirnya sikap ketenangan itu tadi. Jadi keberuntungannya itu dari sikap tenangnya itu sendiri. Kemudian yang keempat warna biru. Nah, ini melambangkan simbol kebijaksanaan, ketenangan batin, dan juga kestabilan energi. Kemudian yang kelima itu hitam. Loh, kok bisa hitam? Hitam kan gelap, warna gelap, bukankah itu redup artinya? Dulur, meski hitam itu sering dianggap warna gelap ya memang gelap. Tetapi hitam itu justru punya makna kekuatan batin dan perlindungan. Hubungannya dengan hoki apa? Hitam itu sering dikaitkan dengan kemisteriusan. Seseorang yang penasaran biasanya itu mengejar. Orang yang menggunakan warna hitam terlihat elegan, misterius. Ini kadang justru mengundang simpatik penasaran untuk ingin mendekat dan lebih tahu lebih dalam. Karena rasa penasaran dari banyak orang itulah yang bisa digunakan sebagai strategi untuk menciptakan sesuatu yang semakin banyak mengundang orang lain. Wis liyo-liyo pikiran dewi. Saya percaya orang yang introvert paham dengan apa yang saya sampaikan ini ya. Dan yang keenam itu adalah warna putih. Ini sebagai pembuka jalan dan pembersih energi. Ada beberapa warna yang tidak saya sebutkan karena saya rasa warna-warna tersebut lebih spesifik ya. Jadi yang saya sampaikan ini adalah warna-warna umum atau global atau yang sering dikenakan banyak orang, dianggap sebagai warna yang wajar. Dan mengenai keberuntungannya, jenengan bisa olah-alik sesuai dengan niat panjenengan, kondisi yang panjenengan hadapi, dan tujuan panjenengan sendiri digunakan untuk apa. Kalau panjenengan bisa memahami dari keseluruhan apa yang saya sampaikan, panjenengan akan menemukan kuncinya sendiri. Tidak semua saya haturkan secara spesifik. Kadang-kadang panjenengan cari sendiri jawabannya melalui clue yang saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya Fitri Ika, salam rahayu.